Dalam sejarah kiri Indonesia, nama Nyoto tidak sepopuler DN Aidit. Atau tokoh-tokoh kiri pendahulunya, seperti Muso, Alimin, dan Semaun. Padahal, sejak beberapa tahun sebelum geger G30S, Nyoto sempat menduduki posisi penting, baik di pemerintahan maupun di kepengurusan Komite Sentral PKI. Bersama dengan Aidit dan Lukman, Nyoto berhasil membangkitkan kembali PKI, setelah sempat porak-poranda usai memberontak di Madiun pada September tahun 1948. Pada sidang pleno Komite Sentral PKI tanggal 7 Januari tahun 1951, kelompok Aidit yang ada Nyoto di dalamnya, berhasil menyingkirkan kelompok komunis tua Tan Ling Ji dan Alimin. Aidit menjabat Ketua Komite Sentral PKI, Lukman menduduki posisi Wakil Ketua 1, dan Nyoto sebagai Wakil Ketua 2, bagian agitasi dan propaganda. Puncaknya, ketiga tokoh muda PKI itu berhasil membawa partainya di urutan 4 pada pemilu 1955, dengan meraup 16,4% suara. Dalam Kabinet Dwi Kora I, Nyoto didapuk sebagai Menteri Negara. Saat itu, usianya belum genap 40 tahun. Menjelang akhir Kabinet Dwi Kora, Nyoto disebut-sebut dekat dengan Presiden Soekarno. Nyotolah yang menjadi langganan untuk menulis pidato Presiden. Maka pokok intisari mandat. Pokok intisari mandat. Rupanya kedekatan Nyoto dengan Soekarno tidak disukai kawan Aidit. Sampai-sampai Aidit menyebut Nyoto lebih Soekarnois ketimbang Marxis. Karena alasan itu pula posisi Nyoto sebagai Wakil Ketua 2 Komite Sentral PKI dipreteli. Alasan lain, Nyoto dianggap lebih berkiblat ke Uni Soviet. Padahal PKI Aidit lebih condong ke komunis Cina. Nyoto juga ketahuan selingkuh dengan perempuan penerjemah asal Uni Soviet yang dicurigai Aidit sebagai agen KGB. Nyoto diskors dari seluruh jabatannya di partai, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Termasuk, dia mengaku tidak tahu menahu tentang peristiwa penculikan 6 jenderal. Saat peristiwa 65 meletus, posisi Nyoto sedang berada di Medan, Sumatera Utara, ikut kunjungan kerja Wakil Perdana Menteri 1 Subandrio. Nyoto juga masih hadir pada rapat Kabinet Dwi Kora di Istana Bogor, yang digelar pada tanggal 6 Oktober 1965. Sepekan setelah G30S. Barulah beberapa bulan setelah G30S, sosok Nyoto benar-benar lenyap. Sejumlah sumber menyebut jika dia ditangkap, kemudian dieksekusi. Menurut anak kelima Nyoto, Irina Dayasi, sebagaimana dikutip Tempo, menjelaskan. Ada banyak versi cerita penangkapan ayahnya. Versi pertama, ayahnya ditangkap dalam perjalanan pulang dari sidang kabinet di Bogor pada tanggal 6 Oktober. Ia menganggap versi ini paling tidak logis, karena sejumlah orang mengatakan masih bertemu Nyoto hingga Desember tahun 1965. Versi kedua, Nyoto ditahan setelah menemui Subandrio. Versi ketiga, ditangkap dalam perjalanan dari kantor Kementerian Negara. Irina memperkirakan, ayahnya ditangkap sekitar Desember. Jauh sebelum itu, pentolan PKI ini pernah menjalani kehidupan di Jember, Jawa Timur. Kota kecil di ujung timur Pulau Jawa. Di Jember, Nyoto tinggal di rumah kakeknya, dari jalur ibu, di Kampung Tempean, sekarang masuk Jalan Syamanhudi. Di rumah ini pula pada tanggal 12 Januari tahun 1927, Nyoto dilahirkan. Dia menyelesaikan pendidikan dasarnya di His Hollands Inlandse School, Jember, dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Mulo, Mir Uitgebreit Lager Onderwijs, juga di Jember. Sebelum kemudian pada zaman pendudukan Jepang sekolah ini ditutup. Nyoto terpaksa pergi ke Solo, Jawa Tengah, untuk pindah sekolah. Ketika sekolah di Solo, Nyoto mulai gemar mengoleksi dan membaca buku-buku kiri karangan Marx dan Lenin. Menginjak kelas 2 sekolah menengah, dia memutuskan meninggalkan sekolahnya dan pergi mengikuti pergolakan fisik di Surabaya, melucuti senjata Jepang, menjelang kedatangan tentara Inggris. Setelah itu, dia tidak kembali lagi ke sekolahnya. Justru pindah ke Yogyakarta dan menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP, wakil PKI Banyuwangi, di usianya yang masih 16 tahun. Kala itu, Yogyakarta menjadi ibu kota negara. Kabinet Syahrir memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 1946. Tidak jelas, sejak kapan Nyoto bergabung dengan PKI, dan siapa yang mengajaknya. Sekitar 1947, di Yogyakarta, Nyoto bertemu dan berkenalan dengan Aidit dan Lukman. Saat itu, pemimpin PKI, Sarjono, baru saja memindahkan kantor pusat PKI dari Jalan Bumi 29, Solo, ke Jalan Bintaran, Yogyakarta.
Tak lama setelahnya, meletus pemberontakan PKI Madiun. Banyak tokoh PKI yang ditangkap dan dieksekusi. Nyoto, Aidit dan Lukman mengendap-endap menghindari aparat kemudian lari ke Jakarta. Di Jakarta, 3 tokoh muda kiri ini melakukan gerakan bawah tanah, bersembunyi, dan menyamar untuk meluaskan jaringan PKI. 1951, Nyoto bergabung ke dalam Bintang Merah, majalah PKI yang sejak 1948 berhenti berproduksi. Aidit dan Lukman menghidupkannya lagi pada 1950.